Saya pernah pada saat saya di dalam rumah mendengar orang yang tertawa, orang yang cekikikan, orang bahkan sampai orang yang merintih, seorang perempuan yang merintih-merintih di dalam ruangan itu. Saya tidak tahu itu apa, tapi karena mungkin saya masih kecil, ya udahlah, saya skip. Saya tidak pernah cerita juga sama orang tua saya. Kemudian lama kelamaan, bahkan waktu saya lewat rumah, lewat samping rumah itu atau samping warung itu, saya sering mendengar orang tertawa seperti itu. Orang perempuan yang cekikikan di dalam ruangan tersebut. Nah, ruangan tersebut atau warung tersebut sekarang ini dijadikanlah kamar oleh orang tua saya. Dengan berlalunya waktu, rumah itu direhab, tapi hal-hal mistis itu masih sering ada di situ. Bahkan ada satu kejadian, adik saya ini lagi sakit. Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel. Variety Channel, episode kali ini atau video kali ini saya mendapat kiriman dari salah satu narasumber yang akan menceritakan pengalaman kisah misterinya. Beliau mengirimkan video ke channel saya dan akan saya putar ulang di sini. Dan seperti apa ceritanya, kita kuak saja. Dan bagi variety channel lainnya pun bisa untuk mengirimkan video-video seperti narasumber yang akan saya putar untuk kali ini. Nanti di bawah deskripsi saya kasih linknya. Oke, variety channel, jangan berlama-lama, kita akan putar videonya dan ceritanya seperti apa. Tapi jangan lupa variety channel di subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng untuk berkembangnya channel ini. Oke Bare ya, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya G7. Saya membuat video ini dengan maksud dan tujuan ingin menceritakan hal-hal mistis yang pernah saya alami semasa kecil saya sampai saya sudah berumah tangga yang bertempat di suatu perkampungan di desa yang tidak bisa saya sebutkan, di rumah orang tua saya, dengan tujuan saya akan mengirimkan video ini ke channel YouTube Tri Channel, sebuah channel YouTube yang menceritakan hal-hal mistis yang sering saya tonton di YouTube itu. Jadi saya tergerak membuat video ini. Mudah-mudahan pemilik akun YouTube di channel 76 ini berkenan mengupload video saya ataupun menceritakan ulang kisah saya ini. Berawal kisah saya ini pada saat saya masih kecil ya, waktu itu mungkin masih SD lah. Dan saya serta keluarga saya ini pindah ke suatu desa, ke suatu kampung, dan menempati rumah yang orang tua saya beli, rumah yang sudah rumah tua ya. Rumah tua itu sudah lama tidak pernah ditempatin. Rumahnya besar, bahkan ada 1, 2, 3, 4 kamar yang bisa kita tempatin. Ada satu kamar, mungkin itu bekas warung,
eh, yang dulunya mungkin warung yang tidak pernah dibuka sama orang tua saya. Mungkin orang tua saya mungkin tidak tahu saya kerja mana, saya juga kurang tahu. Nah, kejadian awal mulanya itu di situ, bekas warung itu. Saya pernah pada saat saya di dalam rumah mendengar orang yang tertawa, orang yang cekikikan, orang bahkan sampai orang yang merintih, seorang perempuan yang merintih-merintih di dalam ruangan itu. Saya tidak tahu itu apa, tapi karena mungkin saya masih kecil, ya udahlah, saya skip. Saya tidak pernah cerita juga sama orang tua saya. Kemudian lama-kelamaan, bahkan waktu saya lewat rumah, lewat samping rumah itu atau samping warung itu, saya sering mendengar orang ketawa seperti itu. Orang perempuan yang cekikikan di dalam ruangan tersebut. Nah, ruangan tersebut atau warung tersebut sekarang ini dijadikanlah kamar oleh orang tua saya. Dengan berlalunya waktu, rumah itu direhab, tapi hal-hal mistis itu masih sering ada di situ. Bahkan ada satu kejadian, adik saya ini lagi sakit, terus tiba-tiba adik saya laki-laki ini yang paling kecil, dia ketawa-ketawa, senyum-senyum, kayak centil kayak begitu, padahal dia laki-laki. Lama-lama dia cekikikan, dia lama-lama ketawa. Saya sampai merinding ini. Dia lama-lama ketawa, cekikikan, dengan kata-kata seperti orang dewasa. Terus papa saya juga ada di situ, langsung digendong sama papa saya. Terus saya bilang sama papa saya, udah pak, biar sama aja dia gendong. Terus saya coba meraih dia langsung berbicara seperti layaknya seorang perempuan yang centil, pakai bahasa Sunda yang diartikan ke dalam bahasa Indonesianya. Dia tidak mau digendong sama saya sambil centil-centil begitu. Sampai merinding saya ini. Karena takutnya terjadi apa-apa, papa saya memanggil seorang ustadz untuk disembuhkan. Ternyata atas kata bapak ustadz itu, ya itu yang tempatin warung itu yang sekarang dijadikan kamar sama orang tua saya. Singkat cerita, setelah itu sembuh, tidak pernah ada kejadian lain lagi. Nah, tetapi di lain ruangan, di dekat dapur itu, saya pernah melihat ada laki-laki, sesosok laki-laki berpakaian seperti kayak orang Arab ya gitu. Dia turun dari langit-langit, dia masuk ke kamar mandi untuk berwudu. Nah, kejadian itu pada saat ada teman saya menginap dan ada adik saya juga yang kecil itu. Dan ada adik saya yang nomor 2 juga. Kita lihat, kita cerita lah sama orang tua bahwa tadi malam kita melihat seperti ini, ceritakan kejadiannya. Ada kayak laki-laki, seorang laki-laki berpenampilan seperti orang Arab turun dan berwudu, dan itu nggak tahu menghilangnya kemana. Saya merinding. Ini kejadian di rumah saya. Itu bapak saya cerita, bilang, mungkin itu halusinasi gitu kan. Terus saya bilang, kalau halusinasi nggak mungkin, kita lihat semua gitu kan. Terus bapak saya bilang, ya sudah, nggak usah dipikirin lah, udah skip aja. Mungkin maksud dan tujuan bapak saya itu supaya kita tidak takut gitu kan. Mungkin bapak saya juga sudah tahu mungkin seperti itu. Berjalannya waktu, saya udah SMP. Nah, saya kan punya kamar sendiri. Anehnya lagi, di kamar saya itu saya menemukan sebuah keris yang nempel di dinding. Kerisnya itu berbentuknya kecil, 2 sejodoh. Kenapa saya tahu sejodoh? Itu keris itu karena saya dimimpiin setelah saya menemukan keris itu.
ada seorang laki-laki datang ke kamar saya, bilang kalau ini pusakanya dia, saya dititipin ke saya, eee, supaya dirawat. Nah, saya kan bingung mau ngerawatnya seperti apa, karena pada saat itu kan saya masih SMP waktu itu kan, waktu itu masih SMP, bingung. Singkat cerita, saya ambil itu keris itu di kamar saya yang nempel di dinding tanpa ada paku apa, tapi dia nempel di dinding. Tidak dipaku, tidak apa, tapi dia bisa nempel. Wallahi itu dia nempel di dinding dan saya kasihkan sama papa saya, "Pak, ini saya nemu ini keris," katanya, eee "ini," aduh, terus diambil sama papa saya entah dikemanakan, setahu saya disimpan di dalam lemari, nggak tahu gimana, sampai sekarang saya tidak tahu itu rimbanya keris itu, tapi pernah saya cari dan itu tidak ada di lemari. Sampai saya tumbuh dewasa, SMA, dan itu kejadian lagi. Itu, eee, ada tetangga saya datang ke rumah, dia bilang, "Itu semalam di samping rumah saya yang sebelah kiri itu ada kebun, itu ada perempuan di situ duduk di pohon mangga malam-malam." Cerita itu ke ibu saya dan saya itu dengar. Ibu saya, "Ah, udah biarin aja lah," katanya, kayak gitu. Sudah gitu, eee, tapi itu sering gitu loh dan itu mengganggu gitu, mengganggu kita gitu kan, mengganggu kita. Mungkin nggak tahu ya, mungkin sampai saat ini cerita ibu saya juga, pernah juga didatangi seperti itu. Tapi nanti saya akan ceritakan, eee, bagian yang tadi diganggu sama itu ibu saya itu. Saya pernah, eee suatu waktu juga itu ada yang mengetuk-ngetuk pintu, itu kan dia minta masuk. Sudahlah, itu anggap hal-hal yang nggak penting buat kita. Kemudian pada saat kita sudah keluar sekolah, ini ceritanya berlanjut, sudah keluar sekolah, kita sudah bekerja, pada saat itu ada acara keluarga, kita kumpul semua di rumah keluarga. Karena adik-adik saya hobinya main PS itu, kita main PlayStation di situ sampai jam 2 setengah 3 lah, kita teriak-teriak seperti apa. Tiba-tiba itu pintu depan itu kayak seperti ada yang nendang, kencang sekali, buang, bung, dan kita kaget. Adik saya lari ke kamar, orang tua saya mau ngasih tahu, takutnya ada orang jahat. Saya langsung lari ke depan pintu itu. Saya lihat lihat, eee, dari gorden itu, tapi nggak ada orang yang menendang pintu. Kalau misalkan ada yang nendang pintu, nggak ada orangnya. Eee, kemudian, saya buka pintu itu lari, saya cek gerbang rumah di depan ternyata masih tertutup. Logikanya kalau misalkan ada orang ataupun yang melempar, itu tidak bakal, apa, tidak akan jauh larinya ataupun pasti akan ketahuan sama saya. Dan kalau misalkan pun masuk orang itu gerbang, itu kan gerbangnya lumayan agak tinggi. Saya cari ke depan, lihat ke kanan kiri tidak ada orang. Situlah saya mulai merinding juga kan, ini apa ini? Sampai orang tua saya bangun, terus orang tua saya bilang, "Makanya jangan ribut," katanya. "Ini udah, eee, mau pagi," katanya, "kamu belum pada tidur." Akhirnya kita pada tidur ke kamar masing-masing. Kebetulan kita sudah pada punya, istri, ya. Saya cerita sama istri saya bahwa tadi begini 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 begini, terus istri saya juga, "Ya udahlah, nggak usah dipikirin." Kebetulan istri saya ini tidak penakut. Udah, nah pada siang harinya istri saya ini bantu-bantu kan, ada acara bantu-bantu, selesai acara dia di kamar saya duduk-duduk sambil nyetrikain baju saya yang mau saya pakai nanti pulang, ke kota saya di mana saya bekerja. Tiba-tiba kata istri saya ini bilang, "Itu ada laki-laki sama perempuan, nenek-nenek." Dia nengok dari
dapur, arah dari kamar mandi, nengok ke arah kamar saya. Kebetulan kamar mandi sama eh, kamar saya itu berdempetan. Jadi dapur lurus ke kamar mandi, nah ada pintu ke kanan, itu kamar saya. Eh, dia nengok ke situ, dia ngomong, "Lagi apa, Neng?" Nah, istri saya kaget, lagi nyetrika." Dipikirnya istri saya itu orang yang eh, masih apa ya, masih ikut acara itu, belum pulang gitu. Padahal acaranya sudah selesai gitu kan. Lagi nyetrika, "Mah," kata istri saya, "oh ya udah, rajin pisannya." Terus istri saya ketawa. Nah, habis selesai istri saya sambil ngelanjutin nyetrikanya, dia nengok lagi, dia sudah tidak ada si perempuan itu, perempuan tua itu sama laki-laki itu. Terus udah selesai, baru istri saya bilang ke ibu saya, "Mah, tadi tamu yang perempuan sama laki-laki, nenek-nenek udah tua itu udah pulang?" "Lah, dari tadi juga tidak ada, udah gak ada orang di rumah nih kan, cuman kita-kita aja. Adik-adik saya pada di depan semua, di belakang tuh nggak ada orang, saya pun di depan juga ngobrol sama adik saya sama ibu saya." Seperti itu, ngobrol, cerita. Nah, terus tadi yang nanya saya siapa ya, katanya. Dia munculnya dari kamar mandi, eee, nengok nengok ke kamar, dia nanya, gitu kan. Nanya lagi apa, terus dia bilang rajin, katanya. Oh, terus oh ya udahlah, nggak usah dipikirin. Udah udah dia cerita juga ke saya seperti itu. Nah, saya udah curiga lah, oh pasti ini mungkin dulu penghuni di situ, rumah yang di situ penghuni lama yang di situ, ataupun orang-orang terdahulu ya, mungkin koritnya atau apanya lah, saya tidak tahu. Ya, nampak tapi tidak menyeramkan, penampakannya tidak menyeramkan, dan itu siang hari gitu. Nah, sudah pada saat itu sudah tidak ini lagi. Terus kalaupun saya pulang ke rumah sama adik-adik saya itu, ya itu kita kan punya kamar masing-masing. Nah, adik-adik saya ini berkumpulnya di kamar utama, di kamar yang ibu bapak saya tempatin. Nah, saya itu biasanya di belakang. Karena kenapa? Mereka tidak mau menempatin kamar masing-masing, katanya sih serem atau apalah, nggak tahu juga. Padahal tidak ada apa-apa. Logikanya juga mama papa saya ini ibadahnya rajin, apalagi mama saya itu ngaji hampir tiap hari lah, hampir tiap hari ngaji. Nah, rumah pun suasananya untuk saat ini adem. Tapi pernah ada kejadian pada saat bapak saya kan pergi ke kampungnya. Nah, mama saya ini nggak ikut, di rumah tinggal. Ini cerita mama saya ke saya pada saat saya pulang ke kampung saya juga. Pada saat itu tengah malam, mama saya tuh tidur sendirian di kamar yang bekas warung itu. Dia ada yang mengetuk-ketuk pintu, enggak, yang pertamanya dia manggil-manggil, ibu saya, "Bu, bu, bu, bu," seperti itu. "Buka, buka, buka apanya?" Saya bangun tuh dengan spontan kan, karena pikirannya ada tamu. Belum sadar, dia langsung buka jendela, buka jendela, buka gorden di jendela yang arahnya lurus ke arah gerbang pintu itu. Ternyata di luar gerbang itu berdiri lagi. Itu ada perempuan pakai baju putih, dia berdiri di luar, dia minta masuk, suruh buka gerbang ibu saya. Nah, ibu saya itu dengan spontan, mungkin karena nggak kenal,
ngapain katanya saya buka-buka gerbang. Udah, ibu saya nggak bukain. Lama-lama mungkin ibu saya sadar, ah kok ini jam setengah tiga kok ada perempuan yang minta masuk. Siapa? Jangan-jangan katanya. Dilihat lagi sama ibu saya, sudah tidak ada, sudah tidak ada. Udah tuh, ibu saya tidur lagi. Selang menjelang ke subuh, ada yang ngetukin pintu kamar warung tadi itu, yang sekarang jadi kamar, diketukin pintu itu. Tok, 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 tok. Buka, buka, buka. Dan pas begitu ibu saya lihat lagi, berhadapan, ya itu perempuan itu di depan muka ibu saya, bukan di depan mukanya beliaunya. Begitu. Dia menampakkan dengan muka yang seram seperti itu. Ibu saya langsung istighfar, astagfirullah. Kamu mau ngapain kesini katanya, ini bukan tempat kamu, ini rumah saya. Langsung ibu saya baca ayat kursi, baca al-ikhlas yang gak mungkin sebisa ibu saya. Lama-lama dia menjauh sambil teriak, panas, 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 panas. Udah tuh, itu. Nah, terus dan itu berulang sampai ada 2 kali atau 3 kali. Nah, yang kejadian yang keduanya itu eh, dia hanya bilang, ibu di depan kamar ibu saya itu yang tadinya warung itu, ibu gitu. Ibu saya buka, dia lagi duduk, kebetulan di depan kamar itu ada kursi sama meja, dia lagi duduk. Ngapain kamu kesini lagi? Kata ibu saya. Kebetulan ibu saya ini berani orang. Ngapain kamu kesini lagi? Jangan ganggu, ini rumah saya. Nah, bacain lagi, dia pergi lagi. Yang ketiganya juga seperti itu, cuman dia hanya di luar pagar. Seperti itu, di luar pagar, dia hanya teriak-teriak. Karena ibu saya sering ngaji, sering apa. Nah, untuk sampai saat ini kejadian-kejadian hal-hal mistis itu sudah berangsur berkurang, bukan berkurang, ya hampir tidak ada, gitu. Hampir tidak ada kejadian lagi di rumah saya. Nah, alhamdulillah rumah saya ini udah kelihatannya segar, bersih gitu kan, udah tidak menyeramkan seperti dulu lagi. Dan alhamdulillah berkat mungkin doa-doa ibu saya rajin membaca Al-Quran setiap malam, sering bangun malam. Jadi hal-hal mistis itu sudah tidak ada lagi. Kita pun kalau tidur ataupun menginap di rumahnya beliau, kita ngobrol di samping rumah yang dekat kebun ataupun di rumah di kamar yang dekat kebun atau di depan kamar saya, itu tidak angker lagi, bahkan enak lah suasananya. Bahkan kita sering ngobrol sampai malam, tengah malam. Begitupun di depan rumah ataupun di depan kamar ibu saya juga sudah tidak ada rasa menakutkan lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya ceritakan. Semoga pengalaman ini bisa dijadikan hikmah atau diambil hikmahnya, bahwa di dunia ini bukan hanya ada kita, tapi ada makhluk lain yang menempatinya. Bagaimana kita bisa menyikapinya? Adapun misalkan ada gangguan itu, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah yang tekun, ngaji, seperti itu. Mungkin itu saja. Semoga pemilik akun YouTube di channel 76 berkenan dan mau mengupload atau menceritakan video